Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwan fillah yang al-pakil hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dimanapun ikhwan fillah berada, mudah-mudahan dilancarkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan mencoba menyampaikan tentang hubungan hukum yang ada hubungannya dengan fikih Islam, yang mana yang insya Allah yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana caranya kita melaksanakan qada sholat yang telah tertinggal, baik tertinggal karena lupa, baik tertinggal karena ketiduran, ataupun tertinggal karena memang ada faktor kesengajaan. Menurut salah satu hadis, Nabi Rasulullah SAW mengatakan, Ida nasiya ahadas sholat fal yusalli ida dakaroha. Barang siapa yang lupa karena memang benar-benar lupa, atau lupa karena ketiduran, fal yusalliha ida dakaroha, maka hendaklah ia melaksanakan sholat ketika dia telah menyadarinya. Artinya, kalau misalkan dia tidak sholat duhur, sama sekali lupa, dan baru tersadar ketika sudah datang waktu asar, maka hendaklah ia untuk mendahulukan sholat qada dohor sebelum melaksanakan sholat fardu asar pada hari itu. Atau ada orang yang tidur kesiangan, saking capeknya sehingga terlewat waktu sholat, maka ketika dia bangun, maka hendaklah dia agar segera mengqada sholatnya. Memang pada dasarnya bahwa diangkat kolam catatan amal bagi 3 orang. Yang pertama, dicatat amal atau diangkat kolam pencatat amal bagi orang yang majnun, orang gila. 2, diangkat amal atau catatan amal bagi anak kecil yang belum balik. Dan yang ketiga, diangkat kolam pencatat amal bagi orang yang tidur. Jadi artinya ketika ada orang tidur, atau ketika ada orang gila, dan ketika ada anak kecil yang belum balik, itu tidak wajib melaksanakan sholat, kecuali kalau dia sudah terbangun atau sudah sembuh dari gilanya, atau sudah mencapai umur balik bagi anak kecil. Hanya saja kita orang yang tidak tidur punya kewajiban untuk membantu orang yang sedang tidur agar bisa melaksanakan sholat tepat waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita melaksanakan atau membayar hutang qada sholat yang pernah kita tinggalkan, yang dengan sengaja
dulu pernah meninggalkan sholat, maka ketika dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia harus membayar dulu hutang-hutang sholat yang pernah dia tinggalkan. Misalkan dulu pernah meninggalkan sholat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau lebih, maka kita upayakan sekuat tenaga untuk membayar atau mengkodok sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena logikanya, kalau seandainya kita berhutang kepada sesama manusia, baik berupa harta ataupun benda, berupa uang ataupun apa saja, maka kita punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Apalagi kalau hutang tersebut berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan sholat ini adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padainullah ahaqqu bil qada. Dan adapun hutang, berhutang kepada Allah, maka itu lebih berhak untuk dilunasi atau dibayar. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita meninggalkan sholat dengan tanpa udzur? Karena kesengajaan, karena faktor lingkungan, faktor kesibukan, sehingga kita menyia-nyiakan sholat yang 5 waktu. Maka ketika kita akan bertobat kepada Allah, maka hendaklah ia membayar dan mengkodok sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Namun ada pertanyaan kembali, masalahnya kita tidak tahu jumlah sholat yang pernah kita tinggalkan itu berapa waktu. Karena yang kita rasakan itu mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Maka yang harus kita lakukan, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin Al-Malyabari, atau murid daripada Syekh Ibnu Hajar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharu annahu yaljamuhu sorfu jami'i jamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sorfihi bima la budda lahu minhu wa innahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, yang artinya kurang lebih seperti ini. Kita ambil terjemahan bebasnya saja dulu. Menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan hitungan sholat yang tidak terbilang jumlahnya, karena kita lupa menghitung atau saking lamanya kita tidak melaksanakan sholat sehingga kita tidak bisa menghitung berapa waktu sholat yang pernah kita tinggalkan, maka yang paling harus dilakukan menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar, memberikan bimbingan kepada kita sekalian, maka wajib kepada orang tersebut untuk mentasarufkan seluruh waktu zamannya atau masa sisa hidupnya orang tersebut untuk melakukan qada salat. Jadi artinya tiap hari, tiap malam dia harus melakukan pembayaran qada salat yang pernah dia tinggalkan zaman dahulu. Kecuali dia boleh melakukan apa saja yang memang dibutuhkan oleh beliau, oleh dia, yang tidak bisa untuk ditinggalkan tapi harus dilakukan. Seperti apa?
Seperti dia melakukan qada sholat dulu misalkan dalam satu hari. Setelah itu dia atau orang tersebut butuh ke toilet, butuh makan, silahkan ke toilet dulu, silahkan makan dulu. Atau orang tersebut butuh untuk mencari nafkah, mencari rezeki buat keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan kewajiban orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia boleh memotong waktu qada sholatnya untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Setelah itu dia harus melaksanakan qada sholat lagi. Misalkan kalau seandainya dia melaksanakan qada sholat di waktu subuh, hendaklah qada sholat dilaksanakan sebelum waktu subuh atau setelah waktu subuh, namun setelah kira-kira tergelincir matahari atau naiknya matahari, kira-kira sudah menjelang waktu isyraq, agar supaya tidak termasuk ke dalam kemakruhan yang dilarang di dalam ilmu fikih. Ini dilarang kalau seandainya dibiasakan. Tapi kalau sekali dua kali kita melakukan qada salat setelah subuh atau setelah salat asar, itu tidak mengapa. Yang penting tidak dilakukan sepanjang waktu atau sepanjang minggu dalam setiap pada subuh atau setelah pada asar. Kalau sekali-kali nggak apa. Lazimnya, bagusnya kalau misalnya kita mau melakukan qada salat setelah waktu asar ataupun waktu subuh, yang paling baik itu adalah setelah kira-kira naiknya matahari. Kira-kira sudah memasuki waktu isyraq, barulah di situ kita melakukan qada. Kalau waktu asar mungkin terlalu panjang ya, dari habis salat asar sampai dengan waktu maghrib. Mungkin kalau sebaiknya sebelum asar, atau kita sediakan waktu khusus untuk melakukan qada salat, misalkan tengah malam, waktu sahur, misalkan jam 3 malam, setengah 4 malam, atau sebelum tidur, maka kita melakukan qada salat dulu. Bahkan bagi orang yang telah meninggalkan salat fardu dengan sengaja, dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Jangan dulu melaksanakan salat sunat qobliyah ba'diyah, salat sunat rawatib. Jangan dulu melaksanakan salat duha. Jangan dulu melaksanakan salat witir atau tahajud tengah malam. Tapi cukup melakukan pembayaran qada salat yang pernah kita tinggalkan. Misalkan kalau datang waktu subuh, kita qada salat subuh satu kali, misalkan sebelum salat subuh, kita tidak perlu salat sunat fajar dulu, tidak perlu, nggak apa-apa ya, karena diharamkan salat sunat bagi orang yang memang sengaja meninggalkan salat fardu yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu pula waktu salat duha, kita salat qada saja, kita salat qada. Datang waktu dohor, biasanya kita melaksanakan sholat sunat qobliyah ba'diyah. Kalau bagi orang yang normal, maka orang yang pernah meninggalkan sholat dengan jumlah yang tidak terbilang, maka hendaklah ia melakukan qada sholat dohor. Misalkan 2-3 kali qada sholat dohor. Setelah itu sholat dohor waktu hari ini, setelah habis fardu dohor hari ini, kita qada dohor lagi. Jangan sholat ba'diyah dohor. Begitupun sebelum asar, kita melakukan qada saja. Sebelum maghrib sama qada maghrib, sesudah maghrib kita qada lagi qada maghrib sampai datang waktu isya misalkan, atau sebelum aina datang waktu isya kita qada isya dulu. Habis salat isya berjamaah qada isya lagi. Nah, seharusnya seperti itu. Bahkan kalau kita mau melakukan di tengah malam, biasanya kita melakukan tahajud pukul 3 pagi misalkan, waktu sahur. Maka kalau kita punya kewajiban untuk membayar qada salat yang tidak terhitung jumlahnya,
maka hendaklah ia langsung mengqada salat saja. Jadi tidak harus berniat salat tahajud, langsung saja membayar qada salat. Karena setelah itu kalau dilakukan setelah bangun tidur tengah malam, misalkan kita bangun jam 3 atau setengah 4 atau jam 4, tuluy kita melaksanakan qada salat apapun, itu sudah mengandung nilai ibadah salat sunat tahajud. Jadi qadanya terbayar lunas, paling tidak yang kita lakukan pada waktu itu, dan pahala ibadah tahajudnya juga dapat. Nah, ini tuntunan atau bimbingan daripada Saykhuna Ibnu Hajar, gurunya Syekh Jainuddin Al-Maryabari, yang tercantum di dalam kitab Fathul Mu'in atau dalam I'anatul Talibin juz pertama Shahifah 23. Mungkin inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.